Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah masih sehat ya. Bapak mau sebelum mulai pembelajaran mau absensi dulu tanya sama anak-anak Bapak yang ada di sini. Ada yang tidak hadir? Ada siapa aja? Lisa dengan Alenta. Oh, Lisa dengan? Oke. Keterangannya apa? Lisa sakit. Lisa sakit. Alenta apa? Alenta tidak ada kabar ya. Ya mudah-mudahan dia baik-baik saja. Kita doakan sama-sama gitu walaupun nggak tahu kabarnya. Oke, ketua kelas, silahkan kita baca doa dulu sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan pimpin. Ajar, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita setuju satu sip A. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya apa? Teks laporan observasi. Iya, teks laporan hasil observasi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tadi udah berdoa. Mari kita sama-sama. Coba semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Tadi kita udah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sekarang boleh silakan berdiri semuanya. Oke. Lihat dirinya masing-masing. Cek kerapian apakah udah rapi? Udah? Oke, sekarang lihat ke kiri kanannya apakah ada sampah? Ada. Ya, kalau ada sampah boleh diambil dulu sampahnya, disimpan dulu biar nggak ganggu proses pembelajaran. Ya, udah? Oke, kalau udah boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Mengecek kerapian dari diri masing-masing sama ngecek situasi kelasnya agar terhindar dari sampah yang akan mengganggu proses pembelajaran kita. Oke, anak-anak Bapak sekalian, silakan buka bukunya mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, silakan buka bukunya mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, udah? Udah ketemu ya? Oke. Halaman berapa kita lagi? 141. Oke, 141. Oke. Kalian, kita akan belajar lagi bahasa Indonesia pada pagi hari ini untuk melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Ini judul besarnya yang ada di depan. Itu ada bab 4 masih tentang menyibak ilmu tanaman obat dalam teks laporan hasil observasi. Itu ada 5 ya komponen yang ada di dalam bab itu. Dan hari ini kita akan berfokus pada bagian yang D, struktur dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Itu ya. Nah, ini kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, 3.8 tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Itu kompetisi dasarnya. Oke, tujuan pembelajaran kita, Iqbal boleh dibaca? Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. 2. Siswa dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Iya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi, Bapak ingin mereview pembelajaran yang kemarin atau mengingat yang lalu ya, pembelajaran sudah kita lewati. Yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, silakan Aziza. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Aziza sudah menyampaikan bahwasanya teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang hasil dari pengamatan yang dilakukan secara sistematis. Oke. Untuk kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah teks laporan hasil observasi, ada cara-caranya, bener ya? Ada cara-caranya. Ada yang tahu bagaimana cara kita mengetahui? Oke, silakan Malika. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah
suatu objek dan konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu. Judul bersifat umum, pantai, museum, dan museum demografi, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, gambaran ciri objek. Oke, terima kasih untuk dua orang, Ananda Azizah dan Ananda Malika, sudah menjawab pertanyaannya dengan baik dan mengingat pembelajaran kita yang telah kita lewati. Hari ini kita akan masuk pada bagian struktur teks laporan hasil observasi. Jadi strukturnya ada berapa? Ya, ada 4. Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta terakhir adalah simpulan. Oke. Oke, baik, sebelum anak bapak sekalian, ini ada 3 LKPD yang di tangan bapak. Ini untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti kita untuk lebih memahami mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi itu adalah dengan langsung melakukan kegiatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan sama bapak. Ini untuk kelompok riset. Kemudian ini investigasi, kemudian ini analisis. Ya. Oke, itu LKPD yang udah bapak bagian. Sebelum membagikan menjawab pertanyaan dari LKPD, bapak ingin kita buat kesepakatan dulu dalam diskusi kelompok dan kerja kelompoknya. Oke, ini ya. Ada tata tertib kelompoknya yang harus disepakati kira-kira kita bersama. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan, apa kira-kira yang harus dilakukan dalam kerja kelompok? Apa yang harus kita lakukan dalam kerja kelompok, tata tertibnya? Oke, apa? Kerjasama. Oke, kita tulis kerjasama. Apa lagi? Oke, silakan Malika. Diskusi. Oke, diskusi. Gak ada lagi? Ya, ada lagi? Apa lagi? Pertama, sudah ada kerjasama, yang ada diskusi, apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke, kelompok ini apa lagi kira-kira? Musyawarah. Oke, musyawarah. Oke, lagi musyawarah. Ya, apa lagi? Apakah harus ada disiplin? Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, satu lagi ya biar lebih enak. Apa lagi kira-kira? Ada lagi ya? Apa? Oh, disiplin. Terakhir disiplin ya. Disiplin. Oke. Hal yang harus dihindari kira-kira apa? Ini juga nih harus kita lakuin nih. Ada kerjasama, ada diskusi, ada musyawarah, tanggung jawab, disiplin. Kira-kira apa lagi yang harus dihindari malahan? Ini tidak boleh kita lakuin dalam kelompok. Tidak mau kerjasama. Oke, tidak mau kerjasama itu tidak boleh ya. Oke, apa lagi? Nah, ya. Kepentingan diri sendiri. Oke, egois. Ya, tidak boleh egois. Mau pendapatnya didengar sendiri. Jadi tidak boleh dalam kelompok itu egois. Oh, salah. Egois. Apa lagi? Yuk. Lagi. Ayo. Kelompok riset dari misi-misi mau ngomong apa? Apa? Ya, apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Oke. Tidak bertanggung jawab. Apa lagi? Ayo. Tidak jujur. Hah? Ya, tidak jujur. Nah, tuh yang tidak jujur. Dikerjain apa? Larinya kemana gitu. Oke, satu lagi deh, biar pas. Apa lagi? Oke, tidak disiplin. Oke.
dari anak-anak bapak sekalian itu buat kesepakatan ya. Berarti nanti dalam ngerjain itu harus melakukan yang harus dilakukan. Berarti harus kerjasama, harus diskusi, harus musyawarah, harus tanggung jawab, harus disiplin. Yang harus dihindari berarti tidak boleh egois, itu paling penting tuh. Maunya menang sendiri, bentar paling pinter gitu ya di kelompok tuh. Udahlah aku deh kalau gitu. Yang lainnya tuh cuma namun deh gitu. Itu tidak boleh. Jadi harus tidak boleh egois, harus kerjasama. Oke, bisa disepakati? Bisa disepakati? Bisa ya? Oke, kalau memang bisa langsung saja boleh dilihat LKPD-nya. Jangan lupa tulis namanya di atasnya. Apa? Nilainya kosongin dulu. Kan nanti biar apa ini nilai. Oke, udah pegang LKPD-nya semua? Oke, boleh diangkat dulu? Boleh diangkat dulu ya, boleh ditunjukkan ke depan ya. Silakan diangkat mana LKPD-nya. Oke. Terima kasih udah mengangkatnya. Silahkan mulai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kita. Boleh ditulis namanya, kelas, ya, nama kelompok ya, nama kelompoknya itu sesuai dengan apa yang dipapan nama di depannya masing-masing. Jangan lupa tulis kelas. Kalau udah ditulis nama silahkan dibaca LKPD-nya yang ada di depannya. Nanti dibaca dari judulnya sampai nanti di bagian akhirnya itu ada tugasnya masing-masing kelompok. Kalian diminta untuk mencari struktur dari LKPD-nya itu. Oke, dikerjakan dalam waktu 15 menit ya dari sekarang. Oke, silakan. Bisa pengertian, enggak ini pengertian ini, gitu. Ya.
Oke, baik. Udah selesai? Oke, udah ada yang selesai? Udah ada ya? Oh, kelompoknya ini udah investigasi. Udah ya? Oke. Baik. Kalau udah selesai, Bapak minta salah satu yang tercepat untuk mempresentasikan hasilnya dari tempat duduknya saja. Seperti itu. Oke. Selesai semuanya? Sudah? Oke, kalau memang udah, tadi yang tercepat itu adalah kelompok investigasi. Jadi silakan kelompok investigasi untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Oke, siapa? Dengan siapa? Berapa orang? Enggak sendirian ya? Gak apa-apa, kenalin namanya dari kelompok berapa. Yang lainnya silakan disimak. Kalau ada yang kurang tepat boleh ditanggapi. Perkenalkan, nama saya Dewi Zarita dari kelompok investigasi. Saya akan menyampaikan hasil dari laporan teks observasi. Nama objek yang dibahas adalah anggrek hitam. Judul laporan atau observasinya adalah pesona anggrek hitam. Pernyataan umum, anggrek merupakan salah satu jenis bunga yang diminati banyak orang. Bunga ini memiliki banyak jenis, salah satu diantaranya adalah anggrek hitam. Deskripsi bagian 1. Ciri khas dari anggrek ini dengan anggrek lainnya yaitu bau harumnya yang semerbak. Biasanya tanaman akan mekar di bulan Maret hingga Juni. Bentuk daun anggrek hitam ini lonjong, memiliki panjang antara 7 hingga 50 cm serta lebar sekitar 2 hingga 10 cm. Habitat rata-rata anggrek hitam adalah di kolam renang. Deskripsi manfaatnya adalah untuk hiasan karena bunganya yang cantik dan harumnya yang semerbak. Terima kasih untuk Ananda Dadin sudah menyampaikan hasil dari kelompok investigasi. Ada yang beda dari kelompok lain? Tidak? Tidak yang beda? Oke, sama semua ya? Oke, tepuk tangan untuk Dadin. Investigasi cukup cepat kelompoknya, mungkin karena jumlah orangnya 4 ya? Bisa lebih cepat mungkin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk investigasi. Jadi udah semua yang ada di LKPD-nya udah dijawab semua dan sudah sesuai dengan apa yang ada kita pelajari seperti yang tadi. Oke, ini untuk tugasnya. Yang itu boleh dikumpulkan untuk kelompoknya ke Bapak. Yang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Oke, itu kelompoknya masing-masing ya. Boleh wakil kelompoknya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, lagi dari kelompok analisis. Oke, terima kasih. Oke, ini ada LKPD yang kedua. Ini nggak perlu kalian tulis, nanti langsung jawab cepat saja. Bapak ingin menguji keterampilan kelompoknya masing-masing. Oke, udah dipegang ya? Oke, udah dipegang. Mari kita sama-sama buka di lembar berikutnya. Ya, di lembar belakangnya. Silakan yang tahu nanti kelompoknya langsung dijawab dengan cepat. Pertanyaan pertama dari Bapak adalah, apa nama objek yang dibahas? Rafflesia arnoldii. Oke, mari. Belum, tidak belum. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa judul laporannya? Judul laporannya apa? Ada yang tahu judul laporan hasil observasinya? Rafflesia. Ya, Raffles? Ya. Oke, udah 2 aja berarti dari kelompok investigasi sama kelompok riset. Oke, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah mempelajari materi mengenai mengenal seluruh teks laporan hasil observasi, kita mendapatkan pengalaman mengenai pembagian dari struktur teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk Adi. Itu ya kesimpulan pembelajaran kita. Jadi kalian bisa tahu definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, sama yang terakhir adalah kesimpulan. Yang terakhir ini adalah refleksi pembelajaran. Oke, boleh dijawab sesuai dengan perasaan kalian selama belajar.
Dapat satu-satu ya, langsung dijawab. Yang sudah dapat boleh tulis nama, boleh enggak. Singkat aja jawabannya. Ya. Ya jujur. Oke, silakan ditulis langsung dari sekarang. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis silakan dikumpulkan kepada Bapak. Oke, kalau udah balik ke patung dulu sebentar. Jangan dibuka dulu ya dari kelompoknya. Kalau udah, selanjutnya boleh dikumpulkan. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing kalau udah. Oke ya. Ada yang takut sama emoticonnya ya. Kreatif juga. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa mengambil ilmunya dengan manfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya esok. Insya Allah silakan baca bukunya. Kita akan melanjutkan tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi pada pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.